Profesor Dr. Andus Likati Samsudin Adnan, Magister Sains. Dan selanjutnya saya persilahkan untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Dispersi dan Konvergensi Sains, Peran Sosiologi di Era Nanopartikel Technology. Dengan penuh kerendahan hati, perkenankanlah saya menyampaikan pidato ilmiah saya yang berjudul Dispersi dan Konvergensi Sains, Peran Sosiologi di Era Nanoteknologi, di Era Nanopartikel Teknologi. Hadirin yang saya hormati, 9 dekade setelah kemerdekaan dilalui oleh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera bagi semua masih menjadi asa yang bukannya utopia. Kemakmuran telah dicapai oleh sebagian golongan, namun masih berupa mimpi bagi mayoritas anak negeri. Strategi dan upaya pembangunan yang telah dilakukan oleh 6 atau 7 era pemerintahan masih bertarung menghadapi berbagai hal yang terlihat mudah di dalam teori dan terasa sulit dalam aplikasi. Hambatan eksistensi, penentangan, dan bahkan agenda tersembunyi dari oknum penguasa bersama koleganya bukan lagi menjadi berita basi. Lebih dahsyatnya, tantangan yang dihadapi semakin sempurna dengan meningkatnya pengaruh dari aplikasi nanopartikel teknologi. Pada 3 abad lalu, yakni di tahun 1867, Karl Marx dalam buku fenomenalnya Das Kapital mengatakan bahwa peradaban manusia berkembang dikarenakan oleh adanya konflik yang didasarkan atas penguasaan sumber daya ekonomi, mode of production. Selanjutnya, Marxian menjelaskan bahwa hal tersebut beserta konflik yang mengiringinya merupakan landasan dialektika yang menghasilkan transformasi sosial. 5 dekawasa kemudian, di tahun 1911, sosiolog berikutnya Max Weber memberikan argumen bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mendapatkan keuntungan pada 3 dimensi: power, prestige, dan privilege. Negara yang mengatur hal tersebut haruslah dikelola secara efektif dalam bentuk birokrasi. Gagasan besar itu kemudian dikembangkan oleh Weberian ke dalam berbagai bentuk seperti distribusi dan representasi di dalam pemerintahan atau politik. Dalam perjalanan peradaban manusia modern dan postmodern, kita melihat bahwa gagasan 2 tokoh fenomena tersebut memiliki relevansi sekaligus dispersi yang bahkan sulit diantisipasi. Berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur di awal tahun 1980-an telah menghasilkan kondisi dunia dalam era yang disebut VUCA: volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, kita mengalaminya ketika pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai 2021 dan juga di seluruh dunia. Dampak institusionalnya masih terasa sangat dini, namun pada sisi lain, perubahan sosial yang bersifat akseleratif menuntut setiap individu, organisasi, atau institusi harus mampu menyesuaikan diri sebagaimana dikatakan oleh para ilmuwan. Jika tidak beradaptasi, perjalanan akan menghadapi tragedi, sunyi, dan kemudian mati. Lain, kondisi eksternal yang memberikan daya paksa kepada individu ataupun organisasi untuk berubah harus menyesuaikan diri disebut sebagai fakta sosial. Konsep tersebut terlihat masih sangat relevan dengan berbagai kondisi yang ada pada saat ini. Bagi yang tidak berkenan terhadap dorongan eksternal tersebut, terpaksa minggir dari jalan atau bahkan harus lenyap dalam percaturan. Hadirin yang saya muliakan, transformasi kehidupan modern dan tantangannya. Negara modern berawal dari penerapan sistem pemerintahan perekonomian yang berideologi kapitalis dengan prinsip dasar laissez-faire. Tindakan semena-mena dari Konfusius sebelumnya kemudian mengakibatkan menimbulkan perubahan sosial, dan di dalam kebijakan pemerintahan negara berubah menjadi welfare state. Negara tidak boleh membiarkan para pemilik modal menjalankan aksinya tanpa memperhatikan kepentingan dan kepedulian terhadap masyarakat umum. Lakukan oleh banyak penyesuaian bahkan perubahan
Di dalam dunia kerja dan pendidikan, alat untuk mengukur kinerja berupa absensi, kehadiran secara fisik, beradaptasi menjadi presensi secara online. Dalam aktivitas ekonomi, transaksi yang sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka telah bertransformasi dalam bentuk digital. Hal tersebut akhirnya menjadi salah satu format yang mendominasi kita hingga saat ini. Dunia telah berubah, struktur dan sistem sosial pun juga telah mengalami transformasi. Bapak Rektor, para guru besar dan hadirin yang kami muliakan, kondisi ketidakpastian dan rentan di era VUCA dikritisi oleh James Casio, seorang antropolog dari Amerika, dengan mengemukakan konsep baru, yaitu dunia pada saat ini berada pada kondisi bunny, brittle, anxious, non-linear, dan incomprehensible. Sebagaimana telah dikatakan oleh Luqman, dunia yang rapuh ini terkait dengan kondisi manusia sebagai subjek dan berada di dalam sistem yang dijalaninya, karena hubungan antara manusia dan sistem sangat rentan terhadap tekanan dari berbagai sumber, maka guncangan kecil pun dapat menyebabkan sistem retak, bahkan hancur, dan manusia cepat putus asa, atau dalam istilah populer disebut dengan sekarang kena mentalnya. Hadirin yang saya muliakan, dispersi dalam era bunny. Peristiwa dispersi yang umumnya dikenal secara awam sebagai perspektif warna-warni yang terlihat di permukaan gelembung satuan berasal penguraian cahaya yang masuk ke dalam suatu medium. Namun tentu saja maknanya jauh lebih kompleks dan lebih dalam lagi. Konsep dasar dispersi ini berasal dari ilmu fisika dan kemudian diadaptasi oleh para ilmuwan sosial. Di dalam ilmu sosial, konsep penting ini dimaknai lebih kontekstual. Pertama, dispersi di dalam ilmu sosial muncul dalam berbagai perwujudan, seperti identitas kelompok, kondisi darurat pertolongan, emergency rescue, mencari gampang, social opting, migrasi, dan social network, serta fenomena FOMO, fear of missing out. Hadirin yang kami hormati, nanopartikel teknologi dalam perspektif sosiologi, era nanopartikel teknologi merujuk pada periode ketika teknologi yang memanfaatkan nanopartikel menjadi pusat inovasi dan pengembangan dalam berbagai bidang, khususnya ilmu kesehatan. Namun kemudian nanopartikel teknologi juga memiliki relevansi dengan kehidupan sosial pada saat ini. Melanjutkan kemajuan di bidang medis, optimalisasi teknologi dalam pemanfaatan nanobot, robot berbasis nanopartikel akan mampu mendeteksi dan mengobati penyakit di tingkat seluler. Nanoteknologi akan memungkinkan kita untuk membuat obat yang lebih efisien yang hanya menargetkan sel-sel tertentu di dalam tubuh. Misalnya untuk pengobatan kanker dengan lebih cepat sehingga efek dapat diminimalisir. Dalam hal pengembangan material, nanopartikel bisa digunakan untuk menciptakan material yang jauh lebih kuat dan lebih ringan daripada yang kita miliki saat ini. Meskipun teknologi di atas telah terlihat masih sangat jauh dari kenyataan, namun Michio Kaku berkeyakinan bahwa gagasan tersebut didasarkan pada prinsip fisika yang sudah kita pahami sampai saat ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, nanopartikel dalam praktek kehidupan sosial, seseorang dalam keadaan terdesak di tengah upaya mencari jalan keluar yang hanya ada pilihan harus, atau dalam situasi hysterical strength akan bisa mengeluarkan potensi luar biasa yang sebelumnya tidak diketahui, yakni kemampuan sementara yang muncul dalam tubuh mengerahkan kekuatan tertentu. Atau ketika seseorang berada dalam mode fight or flight, dalam kondisi ini kelenjar adrenal melepaskan adrenalin ke dalam aliran darah dan meningkatkan
detak jantung, tekanan darah, dan aliran darah ke otot, sehingga membuat seseorang bisa lebih kuat dan cepat dari keadaan normalnya. Gagasan dari William Isaac Thomas dan Dorothy Thomas yang terkenal dengan definisi situasi, if man defines situations as real, they are real in their consequences. Nah, untuk menjelaskan fenomena tersebut, kita bisa lihat ada beberapa kasus. Misalnya ketika seseorang yang sedang berada di dalam kondisi yang terancam, katakanlah sedang terjadinya kebakaran, tiba-tiba ibu-ibu itu bisa mengangkat kulkas satu pintu dari dalam rumahnya hingga keluar. Dan ketika seseorang dikejar oleh anjing, tidak ada pilihan lain karena di depannya adalah kali, ya katakanlah selebar 3 meter atau 4 meter, dengan secara tiba-tiba dia bisa meloncat. Nah, itulah yang dalam hal ini kami meyakini sebagai ada sesuatu kekuatan di dalam diri manusia. Itu apa? Itu adalah nano. Nah, di dalam hal ini nano tadi telah banyak dimanfaatkan di dalam dunia kedokteran, dunia fisika, dan tentu saja di dalam ilmu alam. Persoalannya adalah etika dalam nanoteknologi tersebut. Risiko kesehatan, karena ukurannya yang sangat kecil, nanopartikel dapat menembus membran sel sehingga berpotensi menyebabkan kerusakan biologis. Efek jangka panjang pada manusia dan lingkungan belum sepenuhnya dapat dipahami, sehingga memiliki implikasi pada risiko kesehatan. Kedua, persoalan keadilan teknologi. Yang bisa memanfaatkan nanoteknologi adalah kalangan elit. Oleh karena itu, bagaimana dengan mereka-mereka yang mengalami persoalan kesehatan dan yang lainnya bisa juga memanfaatkan teknologi tersebut. Dan yang penting adalah masalah privasi dan kontrol. Dalam aplikasi nano seperti teknologi kamera, biosensor, dan nano kamera, ada potensi pelanggaran privasi. Nanoteknologi dapat digunakan untuk pengawasan tanpa disadari, sehingga bukannya mustahil akan menyebabkan persoalan etis dan privasi individu. Kami ringkas, menyongsong era nanopartikel di dalam periode banding ini, hal yang paling penting dilakukan adalah mendorong keterlibatan masyarakat luas di dalam diskusi tentang nanoteknologi, sehingga melalui edukasi dan forum dialog terbuka akan dapat mengurangi kecemasan dan sebaliknya bisa meningkatkan pemahaman. Oleh karena itu, perlu disiapkan kebijakan yang memastikan nanoteknologi dapat digunakan secara merata dan aman. Hal yang juga penting adalah keinginan menyusun dan mengaplikasikan etika teknologi yang memberikan pedoman etis di tingkat global, khususnya di bidang sensitif seperti biomedis dan lingkungan. Negara-negara berkembang perlu melakukan kolaborasi antar institusi untuk memastikan distribusi teknologi nano yang lebih adil. Mengingat dampak yang sangat besar bagi eksistensi manusia dan peradaban, sosiologi memiliki kesempatan untuk berperan aktif, memberikan analisis, arahan, dan juga koridor-koridor yang perlu diperhatikan agar perkembangan aplikasi dari nanopartikel teknologi bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia. Nanopartikel merupakan sesuatu yang belum diketahui eksistensi secara pasti, melainkan dapat dideteksi dari simptom dan efek yang ditimbulkan, yakni suatu maha kekuatan yang mampu merubah jalannya kehidupan. Sosiologi harus mampu maju ke depan untuk memberi masukan dan arahan, sehingga teknologi dalam nanopartikel akan dapat mengakselerasi peradaban. Atau jika tidak, nanopartikel teknologi akan mengumumnya menjadi sejarah dalam sebuah catatan. Terima kasih kepada istri tercinta Fitri Hayati, anak-anak Gemilang Saif Alhaq, Zos Firza Fatinha, Tiara Fazila Nisa, dan Rizka Amalia Ryoko yang sangat sportif dan pengertian sekali. Terima kasih yang tak terhingga untuk Mama, Papa, Umi yang telah berpulang karena Allah. Sekali lagi saya mengaturkan rasa terima kasih dan apresiasi yang sangat besar kepada
Ibu, hadirin serta semua yang telah membantu dan mendukung hingga sampai pada upacara pengukuhan. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih. Assalamualaikum. Profesor Dr. Andus Rikardi Samsudin Adnan, Magister Sains. Saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudara sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas